Sampurasun. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ari Wisnu. Sekelumit sejarah tulisan di dunia dan Tatar Sunda. Tulisan adalah kumpulan huruf-huruf atau angka yang dituliskan dalam suatu bahasa tertentu. Tulisan ditampilkan dalam bentuk teks dan bukan gambar, walaupun ada beberapa bahasa yang awal sumber tulisannya adalah gambar-gambar. Tulisan bisa pula diartikan sebagai kodifikasi atau pengkodean terhadap bahasa lisan. Agar maksud dari kode tersebut dapat saling dimengerti baik oleh si penulis maupun si pembaca. Sedangkan aksara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem tanda grafis yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan sedikit banyaknya mewakili ujaran. Setidaknya ada 5 jenis aksara yang pernah atau masih digunakan di dunia. 1. Hieroglif Mesir. Hieroglif Mesir dari bahasa Yunani yang artinya ukiran suci. Dalam bahasa Inggris, hieroglyphic adalah sistem tulisan formal yang digunakan masyarakat Mesir kuno yang terdiri dari kombinasi elemen logograf dan alfabet. 2. Abjad adalah sistem penulisan yang menuliskan semua fonem, kecuali vokal. Hampir semua tulisan-tulisan Semitik tergolong abjad, misalkan abjad Venesia, abjad Arab, abjad Ibrani, dan abjad Suryani. 3. Alfabet adalah sebuah sistem tulisan yang berdasarkan lambang, fonem, vokal, dan konsonan. Kata alfabet diambil dari bahasa Yunani, dari 2 huruf pertama tulisan mereka yaitu alfa dan beta. 4. Abugida, atau disebut juga alfasilabis, adalah aksara segmental yang didasarkan pada konsonan dengan notasi vokal yang diwajibkan, tetapi bersifat sekunder. Hal ini berbeda dengan alfabet yang vokalnya memiliki status sama dengan konsonan, serta abjad yang penandaan vokalnya tidak ada atau manasuka, atau opsional. Keluarga aksara Brahmi yang banyak digunakan di Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk dalam jenis aksara abugida. 5. Aksara silabis. Dalam bahasa Inggris disebut silabari, dari bahasa Latin silaba, artinya suku kata. Atau aksara suku kata adalah suatu sistem tulisan yang setiap hurufnya melambangkan suatu suku kata yang merangkai kata-kata. Umumnya suatu huruf dalam aksara silabis melambangkan suatu bunyi konsonan yang diikuti oleh suatu bunyi vokal. Bahasa yang menggunakan aksara silabis meliputi bahasa Yunani Mikene atau Linier B, bahasa penduduk asli Amerika, Sharqi dan Kri, Fai dari Afrika, dan bahasa Yi di Cina. Bahasa Jepang memakai 2 aksara silabis secara bersamaan yang disebut kana, bernama hiragana dan katakana. Karena bahasa Jepang memakai suku kata keifi atau konsonan plus vokal, maka aksara silabis tersebut cocok untuk menulis bahasa tersebut. Sejarah seni tulis-menulis sudah sangat tua, setidaknya menurut agama-agama Samawi. Nabi Idris atau Henokh adalah orang yang pertama kali menciptakan sistem tulisan. Sementara menurut ilmu sejarah, tulisan tertua yang ditemukan berasal dari peradaban Mesopotamia, khususnya Sumer kuno, sekitar 3200 sebelum Masehi, dan Mesoamerika sekitar 600 sebelum Masehi. 12 naskah kuno dari Mesoamerika diketahui berasal dari Zapotec, Meksiko. Sementara itu, tempat berkembangnya tulisan masih menjadi perdebatan antara di Mesir, yaitu sekitar 3200 sebelum Masehi, atau di Cina pada 1300 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 1000 sebelum Masehi ditemukanlah abjad Punisia yang merupakan turunan langsung huruf Proto-Sinai. Huruf ini digunakan oleh orang Punisia untuk menulis bahasa Punisia, sebuah bahasa Semitik utara. Abjad-abjad modern yang merupakan turunan huruf Punisia adalah abjad Yunani, abjad Latin, abjad Arab, dan abjad Ibrani. Huruf Punisia termasuk sebuah abjad. Huruf Punisia
adalah sebuah abjad gundul dalam huruf Punisia, vokal tidak dituliskan. Pada abad ketiga Masehi muncullah aksara Pallawa di India bagian selatan. Kemunculan aksara ini menjadi sebuah periode yang sangat penting, karena aksara ini merupakan cikal bakal bagi aksara-aksara di Nusantara. Maka silsilahnya sebagai berikut: abjad Proto-Sinaitik, kemudian abjad Punisia, kemudian abjad Aramea, kemudian aksara Brahmi, kemudian Brahmi Tamil, kemudian aksara Pallawa. Sementara itu, di Nusantara, bukti-bukti terawal ditemukannya adanya tulisan adalah prasasti Mulawarman di Kutai, Kalimantan Timur, yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Kemudian, bukti tulisan terawal yang ada di Jawa Barat dan sekaligus Pulau Jawa, yaitu prasasti Tarumanagara yang berasal dari pertengahan abad ke-5, juga ditulis menggunakan aksara Pallawa. Khusus untuk di Tatar Sunda, yaitu wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah bagian Barat, aksara yang pernah digunakan di wilayah ini antara lain aksara Pallawa yang digunakan pada prasasti Ciaruten, aksara Buddha Gunung yang digunakan pada naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, aksara Sunda kuno yang digunakan pada prasasti Kawali, naskah Carita Ratu Pakuan, dan lain-lain. Aksara Cacarakan, hasil adopsi dari aksara Hanacaraka Mataram. Aksara Pegon, aksara Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa lokal. Aksara Latin, adopsi dari alfabet Latin yang dibawa oleh bangsa Belanda, sekarang digunakan untuk menuliskan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Melihat budaya tulis-menulis di Tatar Sunda, yang setidaknya sudah dimulai sejak abad ke-5 Masehi hingga hari ini, sudah tidak terhitung banyaknya prasasti, naskah, dan tulisan dalam berbagai media lainnya yang ditulis oleh orang Sunda. Dari sekian panjang periode tulis-menulis di Tatar Sunda ini, sehingga setiap tulisan pada media tertentu memiliki nama tersendiri, yaitu tulisan di atas emas dinamakan Permata Mirah Kancana. Tulisan di atas perak dinamakan Kanaka. Tulisan di atas tembaga dinamakan Paripi. Tulisan di atas baja dinamakan Perka. Tulisan di atas besi dinamakan Gotraka. Tulisan di atas batu dinamakan Traspati. Tulisan di atas padung atau papasan atau papan kayu dinamakan Sale. Tulisan di atas bambu dinamakan Lepihan. Tulisan di atas daun lontar dinamakan Carik. Tulisan di atas gebang dinamakan Cemeng, digunakan untuk kabuyutan. Seperti yang tercatat dalam naskah Sang Hyang Sasana Mahaguru. Sastra munggu dina omas, sastra munggu ring salaka, sastra munggu ring tambaga, sastra munggu ring cundiga, sastra munggu ring besi, sastra munggu ring batu, sastra munggu ring padung, sastra munggu ring pejwa, sastra munggu ring taal, sastra munggu ring gebang. Artinya, tulisan di atas emas, tulisan di atas perak, tulisan di atas tembaga, tulisan di atas baja, tulisan di atas besi, tulisan di atas batu, tulisan di atas papan kayu, tulisan di atas bambu, tulisan di atas lontar, tulisan di atas gebang. Sastra munggu ring omas di ngaranan Permita Mirah Kancana, haderua, hade gesanana, kena sui ditendenan dina, sugan morea nyanyahwa. Nah, mana diturunkeun deui sastra munggu ring salaka di ngaranan Taya Kanaka, diturunkeun deui sastra munggu dina tambaga di ngaranan Taya Paripi, diturunkeun deui sastra munggu ring cundiga di ngaranan Taya Perka, diturunkeun deui sastra munggu ring besi di ngaranan Taya Gotraka, diturunkeun deui sastra munggu ring batu di ngaranan Taya Traspati, diturunkeun deui sastra munggu ring padung di ngaranan Taya Sale, diturunkeun deui sastra munggu ring pejwa di ngaranan Taya Lepihan, suwi diteundeun dinya bisina biki wahya. Diturunkeun deui sastra munggu ring taal di ngaranan Taya Carik, aya eta meunang utama kenana lain pikabuyutaneun. Diturunkeun deui sastra munggu ring gebang di ngaranan Taya Cemeng, ini mah inya pikabuyutaneun, ngaran Sang Hyang Ripta, ya Sunya, ya Lepihan, ya Mastra,
ia lepwa karana, ia pustaka katunggalanana, nihan sinangguh da sawerdi ngarannya. Artinya, tulisan di atas emas disebut permata mirah kencana. Indah rupanya, indah hasilnya, karena dilarang bila disimpan. Barangkali tidak banyak yang mengetahui, karenanya diturunkan lagi tulisan di atas perak, dinamakan kanaka. Diturunkan lagi tulisan di atas tembaga, dinamakan paripih. Diturunkan lagi tulisan di atas baja, dinamakan perka. Diturunkan lagi tulisan di atas besi, dinamakan gotraka. Diturunkan lagi tulisan di atas batu, dinamakan traspati. Diturunkan lagi tulisan di atas papasan kayu, dinamakan sale. Diturunkan lagi tulisan di atas bilah bambu atau kulit kayu, dinamakan lipatan atau lepihan. Dilarang disimpan pada dirimu karena nanti semakin keluar. Diturunkan lagi tulisan di atas daun lontar, dinamakan goresan carik. Ada mendapatkan keutamaan karena bukan untuk kabuyutan. Diturunkan lagi tulisan di atas gebang, dinamakan hitam atau cemeng. Inilah yang digunakan untuk kabuyutan. Itulah dokumen suci, lipatan, tulisan, mastra, olesan yang dihasilkannya. Itulah pustaka yang tunggal. Inilah yang disebut 10 kemajuan dasawardi itu. Pun sapun tabepun rahayu.